Bab 417. Agnes Lin yang ketakutan. Jurus Spirit Eater dari Eric Kin memang agak mirip dengan si jubah hitam ini. Bahkan keadaan setelah mati pun juga sangat mirip. Eric Kin berlatih dengan ilmu sihir jahat seperti itu. Tatapan tajam muncul di mata Sekretaris Zeng. Pantas saja dia sudah mencapai tingkatan hingga seperti saat ini hanya dalam beberapa tahun. Haha, benar. Samuel mengangguk, terlebih anak ini telah memancing kemarahan orang-orang dan keluarga Su sudah lama ingin segera menyingkirkannya. Jika kita menangkap Eric Kin, semuanya akan terselesaikan. Proposal ini dengan cepat disetujui oleh kebanyakan orang. Saya tidak setuju. Saat ini, Rui Tang mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia bangkit dan berkata, karena kita mewakili seni bela diri seluruh negeri, kita harus bertanggung jawab kepada sebagian besar pejuang dan setidaknya kita harus memiliki sikap yang adil dalam menangani semuanya. Jika Eric Kin bukanlah pembunuhnya, kamu tidak bisa mendorongnya keluar sebagai kambing hitam. Ekspresi Samuel terlihat dingin dan dia mendengus, Rui Tang, apakah kamu sudah gila? Entah Eric Kin ini seorang pembunuh atau bukan, dia sudah mempraktekkan ilmu sihir gelap. Kami asosiasi Budo harus mengeksekusinya. Terlebih lagi, orang-orang dari berbagai lapisan menekan kami. Bisakah kamu dapat menahan tekanan ini? Benar. Yang lain menganggukkan kepalanya, bahkan Sekretaris Zeng juga melakukan hal yang sama. Bagi orang-orang ini, mereka tidak peduli tentang ilmu sihir hitam atau tidak. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengatasi tekanan di kepala pada saat ini. Tapi ini jelas bukan perbuatan Eric Kin. Rui Tang mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menerimanya. Rui Tang, kamu. Saat seorang direktur hendak berbicara, Samuel tiba-tiba melambaikan tangannya dan tersenyum. Rui Tang adalah orang yang adil dan benar. Karena dia keberatan, maka kita diskusikan lagi. Setelah itu, Samuel memandang Sekretaris Zeng dan berkata, bagaimana menurut Anda? Sekretaris Zeng menyentuh dagunya dan berkata, baiklah, ucapan Direktur Chang masuk akal. Oke, mari kita akhiri pertemuan ini sekarang. Samuel bangkit dan berkata, semua orang sudah boleh pergi. Semua orang bangkit dan berjalan keluar pintu. Saat Rui Tang berbalik, kekejaman tiba-tiba muncul di mata Samuel. Sebuah belati diam-diam terkondensasi di tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang, lalu langsung muncul di belakang Rui Tang. Belati yang mengandung energi internal ini ditusuk langsung ke pinggang Rui Tang yang menembus perutnya. Diafragmanya pecah dalam sekejap. Kamu, Rui Tang menoleh dengan ekspresi tidak menyangka. Samuel berkata dengan dingin, Rui Tang, kamu adalah orang yang lurus. Sayang sekali orang yang lurus. Kebanyakan tidak berumur panjang. Setelah berbicara, Samuel mengangkat tangannya dan menepuk kepala Rui Tang, memberinya pukulan terakhir. Semua orang berbalik dan dikejutkan oleh pemandangan ini. Samuel berkata dengan dingin, rencana ini harus dilakukan secara rahasia, tanpa ada kesalahan apapun. Rui Tang adalah elemen yang tidak stabil, lebih baik segera disingkirkan. Aku harap semua orang mengerti. Semuanya terdiam. Meski pendapat Rui Tang berbeda dengan mereka, akan tetapi cara Samuel menangani masalah ini terlalu kejam. Sekretaris Zeng di samping yang tampaknya menyadari emosi kerumunan, jadi dia berpura-pura marah dan berkata, Samuel. Berlutut. Setelah mendengar ucapan itu, seketika kaki Samuel melemah dan berlutut di atas tanah. Kamu bahkan tega melakukannya pada bawahanmu sendiri. Apakah kamu masih seorang manusia? Sekretaris Zeng memarahi dengan dingin. Samuel buru-buru berkata, Aku juga tidak memiliki cara lain. Sekretaris Zeng mendengus, karena kamu telah melanggar peraturan asosiasi Budo. Mulai sekarang, apakah kamu punya komentar tentang pencabutan kamu dari kursi direktur? Tidak. Samuel mengangguk berulang kali. Sekretaris Zeng melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, semuanya jangan khawatir. Aku akan melaporkan tindakan Samuel kepada ketua. Setelah membubarkan kerumunan, Sekretaris Zeng menepuk bahu Samuel. Samuel berdiri dari tanah, menyipitkan mata dan berkata, orang-orang ini benar-benar seperti wanita.
Jika tidak menunjukkan ini, aku khawatir akan sulit untuk memimpin mereka. Sekretaris Zeng sedikit menghela nafas. Samuel mengangguk, mengungkapkan pengertian. "Jalani rencanamu," kata Sekretaris Zeng. Samuel berkata, "Tolong jangan khawatir Sekretaris Zeng. Aku sudah menemukan caranya." Saat ini, Eric Kin masih jauh di Amerika. Apa yang dia pegang di tangannya adalah cangkang dari kura-kura roh. Kura-kura roh ini penuh dengan harta karun, tetapi bagi Eric Kin, yang terpenting adalah cangkangnya. Eric Kin mengatakan itu digunakan untuk membuat baju zirah, tetapi dia sebenarnya memiliki ide yang lebih berani dalam pikirannya, yaitu membiarkan cangkang kura-kura menyatu dengan tubuhnya sendiri untuk mencapai kondisi paling sulit. Jika itu orang lain, ini tentu saja tidak mungkin, tetapi karena tubuh Eric Kin dapat dipraktekkan di kuali pemurnian, mungkin tidak mustahil untuk menyatukannya. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan berbisik, cangkang kura-kura roh ini bahkan dapat menahan senjata modern. Jika disatukan di tubuhku, sepertinya seorang Grand Superior Master tidak bisa menghancurkan tubuh fisiknya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Eric Kin tidak terkalahkan. Lagi pula, cangkang kura-kura adalah tambahan dari luar, bukan latihan tubuh nyata dari dalam. Meskipun kulitnya bisa mencapai kondisi yang tidak bisa dihancurkan, organ dalamnya tidak tahan dengan dampaknya. Eric Kin mengeluarkan alat pembuat pil dan memasangnya di tengah ruangan. Sudah sebulan sejak terakhir kali tubuh dimurnikan, dan aura energi di dalamnya sudah memiliki lapisan tebal. Eric Kin mengeluarkan cangkang kura-kura dan berkata dengan suara rendah, "Aku berharap bisa berhasil." Pada saat ini, Eric Kin sendiri merasakan rasa sakit hingga akan jatuh pingsan, akan tetapi dia harus tetap terjaga dalam rasa sakit ini dan menggunakan metode yang tepat untuk memperbaiki alat. Tidak dapat terbayangkan betapa sulitnya ini. Tetapi selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, Eric Kin bersedia mengambil risiko apapun. Tepat ketika Eric Kin hendak memasuki bagian inti, Agnes Lin tiba-tiba masuk. Eric Kin tidak berpakaian saat ini dan Agnes Lin langsung tertegun setelah memasuki pintu. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Agnes Lin kehilangan kesadaran untuk beberapa saat, menatap Eric Kin dengan tatapan kosong. Begitu Eric Kin mengulurkan tangannya, sebuah handuk membungkusnya. "Ada apa?" Eric Kin bertanya dengan tanpa ekspresi. Agnes Lin baru mendapati kesadarannya kembali. Dia tersipu dan berkata dengan canggung, "Tidak. Tidak apa-apa, tadi aku sedikit takut di dalam kamar. Aku selalu merasakan angin yang bertiup sangat menakutkan." Eric Kin berkata, "Lalu apa? Bolehkah aku menginap di kamarmu untuk 1 malam?" bisik Agnes Lin. Setelah itu, dia bergegas menjelaskan, "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku benar-benar takut. Aku tidak berbohong kepada Anda." Eric Kin memandang Agnes Lin dan berkata, "Aku ingat kamu dulu berada di kamar sendirian. Mengapa pada saat itu kamu tidak mengatakan bahwa kamu takut?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.